Perkenalkan, nama saya Dinda Restu Hidayat. Saya Lirisa Mahardiva. Saya Virgi Viola Alviolita. Saya Sinta Estina Putri. Dan saya Pani Padilla. Polimer. Dari polimer kita akan membahas mengenai definisi, struktur, penggolongan, tata nama, sifat-sifat, reaksi polimerisasi, dan kegunaan. Definisi polimer. Istilah polimer diambil dari bahasa Yunani, poli sama dengan banyak, mero sama dengan unit. Polimer adalah senyawa-senyawa yang tersusun dari molekul sangat besar yang terbentuk melalui penggabungan molekul-molekul kecil secara berulang. Unit-unit molekul, bagian yang bergabung secara berulang membentuk polimer disebut monomer. Mono sama dengan satu. Proses kimia penggabungan monomer-monomer secara berulang membentuk polimer disebut reaksi polimerisasi. Struktur polimer. Polimer linier. Polimer linier ini memiliki struktur yang berupa rantai lurus panjang dan tak memiliki cabang. Monomer saling dihubungkan bersama membentuk suatu rantai lurus. Polimer dengan struktur linier memiliki sifat yaitu titik leleh yang tinggi dan kepadatan yang juga tinggi. Contohnya dari polimer linier ini dalam kehidupan kita adalah PVC yang biasanya digunakan sebagai pipa atau paralon. Polimer bercabang. Polimer bercabang adalah suatu polimer linier rantai lurus yang memiliki cabang di dalam rantainya. Dalam polimer jenis ini, monomer saling bergabung membentuk rantai lurus dan panjang dengan beberapa monomer juga membentuk rantai cabang dengan panjang yang berbeda. Polimer bercabang memiliki sifat yaitu kepadatan yang lebih rendah dan titik leleh yang juga lebih rendah. Contoh dari polimer bercabang adalah LDPE yang banyak digunakan sebagai kantong plastik. Polimer ikat silang. Dalam polimer jenis ini, monomer dihubungkan bersama dengan membentuk jaringan 3 dimensi dan membentuk ikatan kovalen yang kuat. Polimer jenis ini memiliki sifat yang sangat baik dalam hal kekerasan. Ini memiliki berat molekul yang tinggi dan memiliki titik leleh yang sangat tinggi, bahkan bisa dibilang termoset atau tahan panas. Contoh polimer ikat silang adalah melamin. Penggolongan polimer ada 5. Yang pertama, polimer berdasarkan asalnya. Yang kedua, berdasarkan monomernya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Yang keempat, berdasarkan aplikasinya. Dan yang kelima, berdasarkan penggunaan polimer. Polimer berdasarkan asalnya ada 3. Yang pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terdapat di alam dengan jumlahnya terbatas dan dihasilkan dari metabolisme makhluk hidup. Sifat polimer ini kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil karena pemanasan, dan sukar dibentuk. Contoh-contoh polimer yaitu karet alam, protein, amilum, selulosa, dan asam nukleat. Yang kedua, polimer semi-sintetis, yaitu turunan polimer alam. Contohnya, selulosa asetat adalah turunan selulosa yang terbentuk dari asetilasi selulosa dan digunakan untuk membuat kaca. Yang ketiga, polimer sintesis, yaitu polimer yang tidak terdapat di alam, tetapi disintesis dari monomer-monomernya. Contoh polimer sintesis yaitu polietilena, polipropilena, dan masih banyak lagi. Yang kedua, berdasarkan monomernya ada 2. Yang pertama, homopolimer. Homopolimer disebut juga polimer linear atau polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Yang kedua, copolimer. Copolimer yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang berlainan jenis. Contoh copolimer yaitu dacron, nilon 6,6, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya ada 3. Termoplastik yaitu polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk sesuai keinginan. Yang kedua, termoset yaitu polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan tetapi setelah dingin tidak dapat digunakan kembali. Yang ketiga, elastomer yaitu polimer yang elastis atau dapat melar jika ditarik tetapi kembali ke awal jika gaya tarik ditiadakan.
Yang keempat, berdasarkan aplikasinya. Berdasarkan aplikasinya ada 3, yaitu polimer komersial. Polimer komersial yaitu polimer yang disintesis dengan biaya murah dan diproduksi secara besar-besaran. Yang kedua, polimer teknik, yaitu polimer yang mempunyai sifat unggul dan harganya mahal. Yang ketiga, polimer dengan tujuan khusus, yaitu polimer yang mempunyai sifat-sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Yang kelima, berdasarkan penggunaan polimer. Ada 2, yang pertama polimer yang dimanfaatkan sebagai serat, yang kedua polimer yang dimanfaatkan untuk plastik. Tata nama polimer. Untuk tata nama polimer hanya ada satu aturan, yaitu menambahkan kata poli sebelum nama monomernya. Untuk nama monomer tidak hanya terdiri dari satu kata, tetapi ada juga yang terdiri dari lebih satu kata. Dan itu ada sedikit perbedaan dalam penamaan polimer. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk monomer yang terdiri dari satu kata, yaitu poli ditambah monomer. Contohnya pada tabel berikut ini. Terdapat nama monomer yaitu stirena, nama polimernya tinggal menambahkan kata poli sebelum nama monomernya menjadi polistirena. Contoh selanjutnya yaitu nama monomernya etena, nama polimernya menjadi polietena. Selanjutnya kita bahas untuk nama monomer yang terdiri dari lebih satu kata, yaitu poli ditambah dalam kurung monomer. Contohnya pada tabel berikut ini terdapat nama monomer yaitu 1 pentena. Nama polimernya menjadi poli dalam kurung 1 pentena. Contoh berikutnya yaitu nama monomernya metil metakrilat. Nama polimernya menjadi poli dalam kurung metil metakrilat. Reaksi polimerisasi. Polimer dilihat dari pembentukan atau polimerisasi ini terdiri dari polimerisasi adisi dan polimer kondensasi. Yang pertama, polimerisasi adisi yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ciri khas dari polimer adisi yaitu monomernya termasuk senyawa alkena dan nama polimernya juga merupakan polialkena. Contoh reaksi polimerisasi adisi yaitu pembentukan polietena dari etena yang bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer kondensasi yaitu reaksi yang terjadi jika 2 atau lebih monomer sejenis atau berbeda bergabung membentuk molekul besar sambil melepas molekul kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Contoh reaksi polimerisasi kondensasi adalah pembentukan poliester yang dimana menghasilkan polietilena tereftalat dari dimetil tereftalat dan etilena glikol. Reaksinya bisa dilihat pada gambar berikut. Sifat polimer. Sifat polimer secara umum, sifat kelenturan. Polimer mudah diolah menjadi produk yang dikehendaki atau diinginkan. Polimer alam lebih mudah untuk diolah dibandingkan dengan polimer sintesis. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dimiliki oleh polimer sintesis. Sedangkan polimer alam seperti sutra, wol, dan polimer alam lainnya tidak tahap terhadap mikroorganisme. Sifat thermal. Sebagai isolator, polimer memiliki sifat thermal yang baik meskipun bukan konduktor. Bila ditinjau dari jenisnya, polimer yang dipanaskan ada yang menjadi lunak, namun ada pula yang menjadi keras. Sifat lainnya, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Dimensinya stabil sebab memiliki berat molekul yang besar. Kegunaan polimer. Plastik. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menggantikan fungsi kertas, kaca, dan logam. Contoh jenis polimer plastik. Polietilena digunakan untuk membuat kantong plastik, polyvinyl klorid atau PFC yang biasanya digunakan sebagai pipa atau paralon untuk membuat botol plastik sekali pakai. Teflon, polivinyl asetat,
dan polivinil metakrilat. Serat sintesis poliakrilonitri sebagai wol tiruan. Polietilena banyak digunakan sebagai serat tekstil, botol minum, nilon digunakan untuk membuat tali, jala, parasut, tenda, jas hujan, karet, dan lain-lain. Dan tetoron. Karet sintesis neoprena atau kloroprena digunakan untuk membuat tumit sepatu, gasket, sumbat, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Dadah.